aku tuh nggak mau karena arah sebenarnya tuh aku nggak mau lanjut di sini lagi gitu. Terus pasti ada nggak sih sama TikToknya? Antara iya dan tidak, antara mau dan tidak gitu. Kami pengen datang ke Borong, kami pengen ke 0 kilometer. Itu sebenarnya tujuannya. Yang penting kami ke Jogja. Masa tuh biasa aja tapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tarbiyah Zone, kembali lagi di podcast Tarbiyah Talk, tempat bercerita untuk UIN Suska. Di episode pertama kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, langsung dari Ketua Umum Tarbiyah Talk 2026. Oh iya guys, FYI, Tarbiyah Talk ini adalah podcast pertama di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai sponsor setia dari Tarbiyah Talk. Baik, mungkin langsung saja kita masuki ke perkenalan. Biar kenal nih sama siapa saya dan siapa narasumber hebat di samping saya ini. Perkenalkan, saya adalah Fikrian Adhani, host cantik yang paling asik yang akan menemani podcast kita pada hari ini. Oke Kak, mungkin langsung saja boleh perkenalkan diri. Oke, boleh banget. Terima kasih host cantik kita pada hari ini yang bakal podcast episode pertama ya. Oke, kenalin semuanya, Tarbiyah Zone. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia. Alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjadi Ketua Umum Tarbiyah Talk pada periode kali ini. Oke, mungkin segitu saja perkenalannya ya Kak. Sedikit aja atau mau ditambah lagi? Karena nanti kita korek-korek di pertengahan. Gue aja nanti. Oke, biar mereka nontonnya sampai akhir. Oke, boleh. Makanya nanti spill di akhir. spill di akhir. Kita sebenarnya tipis-tipis. Oke, mungkin kita langsung saja nih. Teman-teman udah pada kepo nih, gimana sih perjalanan kakak sampai bisa kepilih menjadi ketua umum di Tarbiyah Talk ini? Kalau dibilang perjalanan ya, perjalanan kakak itu sebenarnya mungkin lebih ke pressure ya kalau menurut kakak. Boleh aku manggilnya aku aja kali ya. Kalau perjalanan aku untuk kepilih jadi ketua umum Tarbiyah Talk tahun ini itu sebenarnya bukan sesuatu yang terkejut, karena itu sudah ada pilihan. Jadi kemarin itu pemilihannya di batch 2 itu pemilihannya itu kemarin kita itu diadakan pengisian G-form. Jadi setiap kru itu merekomendasi siapa ya yang cocok untuk selanjutnya jadi leader di Tarbiyah Talk sendiri gitu. Dan ternyata ada 5 suara yang direkomendasikan itu paling banyak, dan itu termasuk suara aku gitu. Aku juga kayak waduh, aku tuh nggak mau karena arah sebenarnya tuh aku nggak mau lanjut di sini lagi gitu loh. Tapi nggak tahu ya kenapa tiba-tiba terus kita dikumpulin mau siap atau enggak gitu kan. Terus itu tuh bener-bener bimbang, nggak tahu kayak apa ya yang harus aku lakukan gitu. Terus 2 orang lagi tuh 3 katanya. 3 aku nggak bisa sebutin di sini karena mungkin mereka nanti ngerasa tersinggung karena mereka kan juga termasuk rekomendasi. Cuman tersisa 2 orang yang itu tuh emang masih bimbang antara iya dan tidak, antara mau dan tidak gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh aku mau lanjut di Dema, tapi aku tuh pengen jadi ya orang yang masih melanjutkan Dema lah, karena sebelumnya aku tuh di Dema, di organisasi Dema FTK. Jadi tuh aku emang benar-benar mau melanjutkan generasi gitu. Tapi aku lihat aku tuh gak di-notice gitu loh sama orang-orang gitu. Terus aku ya udahlah aku terima Tarbiyah Talk aja. Jadi 2 orang itu diajuin ke pimpinan lagi, yang sisa 2 orang itu. Terus aku tuh mikir kalau aku kepilih sama pimpinan, ya udah berarti aku di Tarbiyah Talk. Tapi sebenarnya aku tuh nggak mau gitu. Tapi ya mungkin ini jalan aku. Intinya perjalanan waktu kepilih jadi waktu kepilih jadi ketua umum tuh emang benar-benar ada sedihnya, ada tantangan, bahkan ada konflik, terus bahkan ada tekanan. Itu tuh benar-benar di luar prediksi aku sih, kayak kok jadi malah kayak gini gitu. Karena aku tuh udah mikir oke, aku di Tarbiyah Talk karena pas kita milad kemarin itu
pas disebutin ketua umum Tarbiyah Talk tahun 2026 itu pada Ananda, Cindy Claudia, itu tuh bener-bener aku tuh lemes, tapi yang mau gak mau aku harus terima gitu karena kepilih gitu kan. Jadi ya udah kayak ya aku bakal jalanin aja, semua mengalir sampai nanti akhir. Jadi ya udah aku terima. Terus ada tantangan lagi, aku harus antara meninggalkan Tarbiyah Talk atau lanjut Tarbiyah Talk. Pokoknya ada cerita konflik yang benar-benar aku gak bisa spill karena ya itu personal ya. Ada juga sih, mungkin sebagai orang tahu ceritanya. Tapi kalau diceritain di podcast ini kayaknya ya seru sih, cuman kayak cukup tahu ya. Itu aja sih. Guys, berarti cukup tahu aja nih konfliknya. Tapi ada nggak sih kak pikiran kalau misalnya begini, aku perempuan loh, kan ketua sebelumnya tuh di batch 2 batch 1 itu kan cowok gitu ya, Yeah. Kayak ceweknya itu kayak ada nggak sih mikir kayak iya nggak sih gitu jadi ketuanya gitu. Sebenarnya kenapa cewek dipilih nih? Sebenarnya tuh aku udah tanya nih sama ketua umum batch 2 Bang Joko. Bang, kenapa sih aku yang dipilih? Kenapa aku? Pasti abang kan yang suruh. Sebenarnya tuh aku pengen tahu cerita dari dia karena kan abang itu yang mengurus surat rekomendasi yang tersisa 2 pilihan yang direkomendasikan sama kru kan. Jadi aku tuh kayak bang, pasti abang kan yang minta ya kan bang buat aku cerita. Terus habis itu kata Bang Joko, kenapa adik yang dipilih itu karena sekarang dekan kita itu cewek, jadi kayak lebih nyambung. Dan kan yang terpilih itu kan ada 2 kan, Irfan sama Irfan sama aku. Irfan ini kan angkatan 24 dan akunya angkatan 23 dan aku cewek. Itu tuh mendukung banget, dekan kita cewek, terus aku cewek juga, jadi kayak bakal lebih nyambung. Dan Irfan juga bakal bisa di tahun depan gitu. Jadi kayak Irfan masih panjang perjalanannya katanya gitu, makanya dipilih aku, kayak gitu sih ceritanya gitu. Oke, jadi dari situ ya mungkin ya nggak membatas juga nggak sih Nggak perempuan membatas. itu menjadi pemimpin. Banyak sih ya, banyak juga perempuan-perempuan kita jadi pemimpin, itu tuh sangat-sangat luar biasa. Dan aku juga gak merasa sendirian ya, jadi aku gak merasa keren sendiri. Aku gak merasa keren sendiri dan aku juga gak merasa aku yang berproses sendiri sebagai perempuan untuk memimpin suatu organisasi. Oke, baik kak. Oh iya guys, dengar-dengar ya dari informasi yang kita dapat, Kak Cindy Claudia ini baru aja menang lomba esai. Iya. Kalau boleh tahu, boleh nggak kak di-spill sedikit gitu? Kalau nggak salah ada juara umumnya juga ya kak? Oh ya, boleh lah ya, spill sedikit. Kemarin itu aku sempat ikut lomba esai di bulan Februari. Dan alhamdulillah aku menang. Itu sangat-sangat luar biasa, kayak reward dari perjuangan yang tim aku bangun gitu. Alhamdulillah kita dapat gold medal dan juara harapan 1. Itu sangat-sangat kayak sebenarnya tujuan kami ikut lomba esai itu karena pertama tujuannya Yogyakarta. Kami pengen lihat Malioboro, kami pengen ke 0 km. Itu sebenarnya tujuannya. Yang penting kami ke Jogja. Masalah menang atau tidak tuh ya bonus lah dalam perjalanan kami, karena sebenarnya tuh kami ngejar paling triknya. Iya. Tapi siapa sih yang nggak mau ke Jogja? Kota istimewa ya kan. Jadi itu sih tujuannya. Tapi kalau dibilang kami juara umum itu karena kemarin itu di lomba tingkat esai nasional itu kebanyakan dari universitas kita. Jadi ada beberapa dari univ kita itu mengirimkan tim itu yang sangat banyak dari sebelumnya. Kami juga nggak expect, itu tuh di luar prediksi kalau kami tuh yang juara umum, karena kami tuh udah kebaca pasti yang juara umum tuh UB, Undip, terus tuh UIN Semarang kayak gitu-gitu, pasti orang sana yang juara umum gitu, karena orang sana tuh pasti banyak ikutan. Tapi pas kita diumumkan kita juara umum tuh kayak wis luar biasa ya, mencetak sejarah baru, karena kan ini perdana. Jadi kayak nggak nyesel juga ya sih ikutan pas di Jogja. Itu esai kesekian kali atau pertama kali? Esai yang kedua kali. Yang pertama itu aku ikutan di Lombok bareng cutting aku itu namanya Bang Aryo. Aku tuh emang benar-benar terima kasih banget sama Bang Aryo karena udah
menemani perjalanan sejarah perdana aku. Itu aku ke Lombok lomba dalam keadaan sakit. Itu aku benar-benar kayak kalau mau dibilang makasih banyak. Terus kita juga dapat silver medal, dan favorit poster itu perjuangan dari Bang Aryo. Emang benar-benar banyak sih kesan dan harunya sampai Lombok sana. Oke. Itu tapi kalau misalnya ada juara atas nama tim atau atas nama personal? Atas nama tim sih. Nama tim. Atas nama tim, karena kita bareng perginya kan, tim kita misalnya 2 orang ya, atas nama tim. Oke, baik. Pasti luar biasa banget ya perasaannya waktu itu, Kak. Luar biasa banget sih, kayak kalau bisa ikutin semuanya, kayak habis Jogja Bali, habis Bali itu Bandung, aku bakal ikutin semuanya karena seseru itu untuk ikutan lomba esai. Lomba esai itu aku rasa lomba yang harus kalian cobain deh, karena aku yakin kalian pasti bisa, cuma kalian belum cobain. Oke guys, itu berarti kita juga harus ikutin kakak ini untuk ikut lomba esai biar ikut contohnya juga. Ya bener bonus, tapi ya siapin duit ya guys, karena kan kesana pakai uang. Oke, nah karena pernah merasa terbebani nggak sih kayak organisasi nih, kakak juga sekarang semester 6 kan kak. Nah terus nulis esai lagi itu kan pasti susah nggak sih, kan nggak semua orang bisa ke situ. Sebenarnya kalau merasa terbebani itu ya paling cuman kayak huru hara ya, kayak misalnya nih kalau pengalaman aku yang kedua kali ikut lomba esai itu di Jogja, syukur-syukur sih punya tim tuh yang mau kooperatif ya, yang masih mau bekerja sama kayak bagi-bagi tugas, itu syukur-syukur ya. Jadi merasa terbebani enggak, cuman kayak terbebani dalam pikiran, ini beneran gak sih, serius gak sih mau ikutan, kalau mau ikutan ya ayo serius buatnya gitu. Karena kalau di pengalaman aku kemarin di Jogja ini, temen aku itu bener-bener kayak bercanda, bawanya bercanda, karena kita ngechat di grup, ayo guys buat esainya, ayo kita pikirin gagasan apa yang bakal kita keluarin, inovasi apa, itu gak ada, itu tuh no respon, dan itu tuh bener-bener kayak ini kayaknya gak jadi pergi deh. Tapi ternyata ada orang yang dia tuh biasa aja tapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah aku tuh melihat dari tim aku. Oke, jadi sebenarnya kalau dalam tim tuh ada plus minusnya juga ya kak? Plus minus ya, pasti ada. Berarti rasa terbebani itu bisa kebantu dengan kerjasama tim yang baik. Kerjasama tim yang baik, ya keterpanggilan sih, keterpanggilan dari hati masing-masing ya. Kayak kalau misalnya kalau kamu mau pergi ya kamu harus mempersiapkan apa yang harus kamu siapin gitu. Kalau kamu nggak pergi ya silahkan bilang nggak jadi atau nggak mau, biar kita tuh melakukan arah yang benar lagi. Nggak mungkin kan misalnya kita mau belok kiri dan kanan, cuma kita udah di pertengahan, cuma kita nggak tahu nih kanan atau kiri, karena nggak punya kemauan yang jelas, kita jadi bingung antara kanan dan kiri. Jadi kayak kalau bisa kalian harus pastikan dulu kanan atau kiri, jadi biar kalian tahu tujuan dan arah kalian itu kemana sebenarnya. Oke, pasti ini nggak sih kak? Kan kepo nggak sih guys kalau misalnya pemimpin perempuan nih, terus pasti ada nggak sih sama tutornya? Mungkin boleh di-spill nggak sih kak? Kalau untuk sama tutor itu aku punya banyak teman, tapi pasti kita dari setiap kita masing-masing itu punya teman cerita, teman curhat. Aku punya, cuman aku tetap ngebatasin cerita aku karena kan nggak semua cerita tuh kita ceritakan, karena kan kalau oversharing itu kan bahkan membahayakan diri kita sendiri, bahkan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri, ya kan? Oversharing itu bahaya sebenarnya. Aku kalau sama tutor itu jujurnya aku tuh orang yang tidak dekat sama keluarga, tapi kalau aku dekat aku ini sih dekat banget gitu. Cuman aku tipe anak yang gak dekat banget sama keluarga. Aku punya teman dekat yang bahkan aku jadiin tempat pulang aku, tempat cerita gitu. Kalau di sini nggak bisa, Iya. karena bahaya. Oke gitu guys, jadi sebenarnya tuh
someone to talk yang ngarah ke sana itu nggak sepenting itu ya kak. Yang arah kemana? Yang ngarah kemana ya? Yang Yang ngarah arah ke kemana? sana. Karena zaman sekarang tuh ada sama tutor untuk kuliah, ada sama tutor untuk bucin. Ya kan kita nggak tahu. Ya mungkin teman-teman keponya yang ke sana. Kalau ke sana tuh kayaknya nggak bisa di-spill rasanya karena aku tipe orang yang private guys, jadi aku nggak suka ada orang yang tahu tentang hubungan apapun itu. Tapi aku kalau dibilang punya sama tutor kayak bercerita, aku punya, temen aku punya. Oke, ini udah bercanda-bercanda nih guys. Kita di sini coba deh kak, mau tahu lika-liku deh, lika-likunya kakak nih, tantangan. Lika-liku dalam apa dulu nih? Misalnya dalam organisasi, dalam perkuliahan, atau dalam kehidupan gitu. Mungkin kita ke kehidupan dulu. Kehidupan, kalau kehidupan sih jujur li aku kalau kalian lihat mungkin kalian kenal Kak Cimpol itu orangnya introvert, aktif, terus tuh heboh banget, berisik banget. Pasti kalian udah kenal lah Kak Cimpol itu orang yang berisik banget. Kak Cimpol tuh kayak seperti ini kalian pasti ini. Tapi kalau dibilang lika-liku kehidupan, sebenarnya tuh introvertnya aku, berisiknya aku itu karena lingkungan aku yang mengcovernya semua. Kalau lingkungan aku tidak seberisik itu, tidak seintrovert itu, tidak punya relasi sebanyak itu, mungkin aku menjadi diri aku sendiri yang ekstrovert atau introvert ya? Salah sorry ya. Maksud aku selama yang tadi aku ngomong itu aku ekstrovert. Typo, saking deg-degannya ya. Aku tuh ekstrovert ya. Disclaimer aja, aku itu ekstrovert bukan introvert. Tapi kalau dibilang sebenarnya tuh aku tuh introvert. Aku orang cuek karena sama keluarga aku cuek. Terus aku itu ya, kalau teman-teman aku itu ekstrovert semua, relasinya banyak. Teman aku itu tukang roasting semua, teman aku itu berisik semua. Jadinya aku apa ya? Jadinya aku keikutan. Karena mereka. Jadi diri aku sebenarnya tuh introvert. Bukan introvert banget ya, kayak pendiam gitu, enggak. Tapi kakak capek nggak sih ada di dua kepribadian itu kak? Kalau dibilang capek ya, pasti kita pernah di fase capek. Tapi capek itu bukan berarti halangan sih buat diri aku, karena aku kalau capek aku bakal biarin diri aku juga orang yang cengeng. Aku cengengan orangnya, jadi aku tuh bakal nangis di kamar, aku bakal biarin nangis aku tuh berlarut-larut, tapi aku tetap ingat tanggung jawab aku lagi. Kalau aku harus bertanggung jawab lagi pada diri aku sendiri, karena kalau aku nangisnya berlarut-larut gak berhenti, sama aja aku memilih aku stop di sini dan aku bertahan sampai di sini, sedangkan aku tidak mau seperti itu. Jadi kalau dibilang capek, pasti capek, tapi aku tetap ya let it flow aja, biarkan semua mengalir. Intinya aku selalu mendengarkan kata hati aku, apa yang sebenarnya yang mau aku lakukan, apa yang hati aku inginkan, aku mendengarkan diri aku sendiri. Jadi capek itu wajar, tapi tetap ingat tanggung jawab pada diri sendiri. Tapi aku setuju sama kakak. Kalian setuju gak guys kalau misalnya kita lagi capek itu ngelepasin capek itu sama nangis? Tapi kan biasanya ada tuh yang kayak ke kafe, terus ajak temen nongki. Bahkan aku pernah berpikir seperti ini. Kalau aku capek, aku siap kok bayarin teman aku makan, bayarin teman aku nongki, yang penting mereka temenin aku. Tapi aku tipe orang yang merasa semakin aku punya temen, semakin kuat aku ingin mendeskripsikan aku tuh sebenarnya seperti ini gitu. Rasanya tuh kayak, tau gak sih, aku tuh sebenarnya kayak gini. Tapi aku mikir lagi, efek dari teman aku untuk menemani aku tuh gak akan berubah apapun. Mereka cuma mendengarkan. Jadi aku lebih kayak aku lebih cocok nangis deh.
Kayak aku lebih cocok menghabiskan air mataku. Aku siap kalau diukur nih ya, kalau diukur 1 ember aku nangis tuh kayaknya nggak bisa deh. Karena aku cengeng banget orangnya. Tapi itu worth it sih Kak buat ngilangin sedih. Karena misalnya kalau lagi capek tuh, kalau misalnya udah nangis, habis nangis yang senangis itu pasti lega. Yes. Terus besoknya ya udah kembali lagi aktivitas kerja. Jadi ya seperti itu. Aku selalu nangis. Aku selalu nangis nggak setiap malam juga sih. Cuman kalau aku meratapi kayak ih, hari ini tuh aku udah ngapain aja ya. Ih, kemarin aku kayak gini. Aku kalau udah ngerasa ternyata aku salah ya kalau aku ngejalanin ini. Ternyata aku terlalu too much ya. Aku nangis, terus tiba-tiba aku tuh ketawa sendiri. Ketawa itu kayak, ya Allah cengeng banget ya gitu. Tapi itu normal sih buat Normal banget. normal. Kalau misalnya Rika di organisasi Kak, Banyak sih lagi gue di organisasi karena aku orangnya salah satu orang yang suka meluapkan emosional aku. Bukan berarti aku suka marah-marah ya. Aku orangnya yang kayak efek emosional aku tuh kayak aku bakal tahan dulu, aku bakal lihat kinerja teman aku dulu di organisasi. Kali aku tuh seperti itu di siklus pertemanan, pertemanan teamwork. Kalau di organisasi itu kan teamwork, kita kayak kinerja teman kita tuh seperti apa ya gitu. Terus teman kita nih kalau kita aktif tapi dia nggak aktif, tapi dia harus berkontribusi, cuma dia nggak mau. Aku kayak aku lihat aja dulu. Tapi nanti pas evaluasi aku speak up. Oke, baik. Mungkin ya betul sih Kak, dalam organisasi itu memang kerja sama tim yang sangat-sangat diperlukan. Kalau misalnya tim bisa bekerja sama, berkontribusi dengan baik, ya semuanya itu enak gak sih dilihatnya? Enak banget pastinya, kayak ngerasa berpikirnya itu tujuannya sama ya, karena kan kita mau menciptakan arah yang sesuai, tujuan yang sama. Cuma kalau excited satu ya satunya nggak excited tuh capek gitu. Jadi di organisasi kali itu sih menurut aku capeknya tuh karena teman kita tuh satunya nggak excited, satunya excited, dan apa ya, jadinya emosional itu tuh lebih sangat tinggi rasanya. Makanya aku kalau jujur aku tuh kalau di organisasi setiap evaluasi aku pasti selalu marahnya itu bukan karena benci, marah tuh karena kita tuh capek guys kalau seperti ini terus gitu. Kita tuh kayak gini terus tuh bakal ngerusak tim kita sendiri gitu. Oke, mungkin ya betul apa yang disampaikan sama Kak Cengkoi guys. Mikirnya mau nanya nih Kak, Kak udah merasa cukup gak sih dengan diri kakak yang sekarang? Kalau dibilang ngerasa cukup ya belum ya, karena masih banyak pencapaian yang belum aku capai, masih banyak yang mau aku cobain, masih banyak yang aku kayak aku nggak mendengarkan kata hati aku sendiri. Itu catatan pertama yang paling penting, evaluasi penting bagi diri aku yang ngerasa pada saat aku nggak pernah cukup, karena aku tuh nggak pernah dengerin kata hati aku, dengerin diri aku sendiri. Jadi sekarang aku tuh emang benar-benar hati-hati banget untuk ngambil resiko apapun, karena sekarang aku tuh benar-benar mikirin diri aku sendiri. Karena jujur pasti apapun yang kita lakuin itu teman sejati kita itu diri kita sendiri. Karena pasti juga merasa seperti itu. Jadi kalau dibilang merasa panas atau enggak, aku belum cukup pantas. Karena apa yang aku dapatkan sekarang itu juga belum apa-apanya. Masih banyak orang yang aku list aku pengen seperti dia. Oke, mungkin satu pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir, pernah nggak ngerasa mau nyerah? Kalau dibilang pernah nggak mau menyerah, jujur kayak nyerahnya di sini kayak nyerah di sini aku sih bukan yang kayak ya udah aku nyerah, aku nggak bakal ngapa-ngapain lagi, enggak. Aku nyerah tuh karena kayak jadi penenang aku aja, kayak dulu aku nyerah aja supaya pikiran aku tuh terdistract. Jadi kayak aku gak merasa pikiran aku itu lagi gitu. Jadi pikiran aku tuh bakal berubah. Misalnya tuh aku kayak ya aku mau nongki lah, yang awal tadi pikiran aku tuh karena aku capek, aku pengen udah lah gitu. Terus aku langsung langsung cari cara
untuk kayak bilang ya udah aku nyerah aja, aku langsung mikir yang lain, ya udah aku mau nongki lah. Tapi nanti setelah nongki aku mikir lagi, kayaknya tadi aku nggak bisa nyerah, kayaknya aku lanjut aja deh, kayaknya aku coba aja lagi sampai aku ngerasa kayak oh udah sampai nih, udah sampai waktu yang benar-benar aku tuh udah capek, udah di luar capek banget, dan aku tuh nggak mau berusaha lagi, dan aku bakal bilang oke aku sampai di sini aja gitu. Karena jujur aku tuh orangnya awalnya tuh aku bukan orang yang tipe yang berani ngomong di depan ya, kayak berbicara terus kayak speak up, karena aku dari awal tuh masih malu-malu juga. Aku tuh kalau mau tampil di depan orang masih aku ketrigger kayak gemeteran, kayak masih deg-degan, nervous. Cuman aku percaya kalau kita kalau kita nggak mulai coba ya kita nggak bakal ngerasain. Kalau kita nggak keluarin satu suara ya suara selanjutnya tuh nggak akan keluar juga gitu. Jadi kayak aku mau coba aja gitu. Tapi bagus loh cara-caranya kayak gitu, jadi kita enjoy, ya nggak sih? Enjoy aja sih kalau kita tuh nggak stres. Tapi jujur nih stres, aku kalau dibilang kalau dibilang ngukur stres kita tuh pasti beda-beda ya. Cuman kalau aku tuh emang aku mikirnya kayak ya kalau aku ngeluh ke orang ini emang aku bakal ngeluh itu bakal hilang. Aku tuh gitu aja sih mikirnya, kayak selagi aku bisa sendiri kenapa enggak, selagi ada satu orang yang berpihak sama aku rasa itu beda aja sih. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman. Apa nih wishlist visi yang harus tercapai untuk Tarbiyah Talk? Oke, karena alhamdulillah aku diamanahkan menjadi ketua umum, pastinya aku punya visi dan misi lah ya. Apa yang harus aku capai di Tarbiyah Talk tahun ini? Jujur aku ketakutan sih, ada ketakutan aku kayak aku bakal sibuk AKN, apalagi aku semester 6, aku bakal sibuk AKN, aku bakal sibuk bimbingan, dan aku bakal berisik itu cuma lewat handphone, lewat WhatsApp, dan aku tuh bakal kehalang untuk bertemu dengan kalian karena kesibukan anak semester akhir ya seperti itu. Jadi visi misi aku ya tetap pada podcast Tarbiyah Talk ini kayak lebih jaya, lebih maju lagi, banyak harapan dan banyak kabar-kabar baik yang ditunggu sama kita semua. Nggak banyak sih, nggak ribet banget. Pokoknya visi misi aku tetap lagi di studio podcast Tarbiyah Talk yang menjadi tempat bersuara mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih atas pengalaman luar biasanya di podcast episode pertama kali ini. Oke guys, mungkin segitu aja yang kita korek-korek dari Ketua Umum Tarbiyah Talk kita ini. Cukup sekian podcast episode pertama pada hari ini. Tidak lupa kita ucapkan terima kasih lagi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sebagai sponsor setia dari Tarbiyah Talk. Mungkin cukup sekian podcast pada hari ini. Sampai jumpa pada episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.